Dimas Santoso, pemuda berusia 22 tahun, bermimpi menjadi seorang polisi, namun langkah awalnya tiba-tiba terganjal oleh permintaan uang pelicin yang tak masuk akal. Siti Handayani, sang ibu, awalnya mendukung penuh cita-cita anaknya, tetapi drama kehidupan membawa mereka pada kenyataan yang membuat mereka nyaris menyerah. Letkol Agus Wibowo, seorang komandan TNI, terlibat secara tak terduga dalam skandal ini, membawa kisah ini ke arah yang membuat bulu kuduk merinding. Semua dimulai dari harapan sederhana untuk melayani negara. Namun seiring waktu, perjuangan mereka menghadirkan ketegangan dan rahasia yang membuat tubuh berguncang penuh kengerian. Akankah mereka mampu menghadapi sistem yang begitu korup? Apa yang terjadi di balik layar akan membuka tabir gelap yang menyelimuti kisah ini. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di sebuah aula besar di ibu kota, Dimas Santoso berdiri di tengah antrean panjang calon taruna, merasakan desakan ratusan pelamar yang memenuhi ruangan dengan penuh antusiasme. Suara petugas seleksi menggema di ruangan, memberi instruksi untuk tes kesehatan, sementara Dimas memegang dokumen lengkapnya dengan tangan berkeringat. Di sudut aula, seorang pria berseragam polisi mendekatinya dan berbisik dengan nada ramah namun mencurigakan. Kalau ingin lancar sampai akhir, ada biaya tambahan yang harus disiapkan. Dimas tertegun, memandang pria itu dengan bingung, sementara calon lainnya tampak tidak asing dengan percakapan seperti itu. "Berapa besarannya, Pak?" tanya Dimas dengan suara pelan, meski hatinya sudah bergemuruh dengan ketidakpercayaan. 700 juta, jawab pria itu singkat, lalu melanjutkan, "Kalau tidak, kamu hanya buang-buang waktu di sini." Langit-langit aula yang megah seakan runtuh di mata Dimas, namun ia mencoba menenangkan dirinya dan bergabung dengan kelompok tes berikutnya. Suasana semakin tegang ketika seorang calon taruna tiba-tiba pingsan karena tekanan mental, dan para petugas medis segera berlari menghampiri. Di tengah kekacauan itu, Dimas mendengar beberapa peserta berbisik, saling berbagi cerita tentang uang pelicin yang sudah mereka bayarkan. Dengan berat hati, ia menyadari bahwa mimpi menjadi polisi mungkin akan sangat sulit dicapai tanpa kompromi besar terhadap prinsipnya. Malam itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Siti Handayani sedang menyiapkan makan malam sambil sesekali melirik jam dinding menunggu kepulangan Dimas. Pintu depan berderit, dan Dimas masuk dengan langkah lesu, menaruh tasnya di sofa dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Bagaimana seleksinya, Nak?" tanya Siti dengan nada lembut sambil menyodorkan sepiring nasi hangat. Dimas hanya diam sejenak, lalu menjawab dengan suara berat, "Bu, mereka minta 700 juta kalau saya mau lanjut." Siti terhenyak, hampir menjatuhkan piring di tangannya, lalu mendekat dengan pandangan tidak percaya. "Apa maksudmu, Dimas?" Dimas menjelaskan dengan detail tentang pria berseragam yang mendekatinya di aula, termasuk cerita-cerita yang ia dengar dari peserta lain. "Mereka bilang ini sudah biasa, Bu. Kalau tidak bayar, kita cuma jadi angka di statistik kegagalan," katanya sambil menunduk. Siti menarik napas panjang, berusaha menenangkan emosinya, tetapi pikirannya sudah berputar-putar mencari solusi. "Kita tidak punya uang sebanyak itu, Dimas, tapi kita harus cari cara," katanya akhirnya, meski suaranya terdengar lebih seperti bicara kepada dirinya sendiri. Malam itu mereka makan dalam diam, sementara di luar, suara jangkrik menemani ketegangan yang mulai menyelimuti rumah kecil mereka. 2 hari kemudian, Dimas kembali ke lokasi seleksi untuk mengikuti tes berikutnya, tetapi kali ini dengan perasaan yang jauh lebih berat. Di sela menunggu giliran, ia duduk di kursi plastik yang terletak di sudut ruangan. Dan di sanalah ia bertemu Bribtu Hendra, seorang polisi muda dengan sikap ramah. "Baru pertama ikut seleksi, ya?" tanya Hendra sambil tersenyum, membuat Dimas sedikit rileks meski ia masih waspada. "Iya, Pak, tapi jujur saya nggak nyangka ada banyak hal aneh di sini," jawab Dimas dengan nada pelan namun penuh makna. Hendra mengangguk pelan, lalu mendekat dan berbisik, "Saya tahu apa yang kamu maksud, dan percayalah, bukan cuma kamu yang merasa seperti itu." Percakapan mereka terhenti sejenak ketika seorang petugas memanggil nama peserta berikutnya, tetapi Dimas merasa ada sesuatu yang berbeda dari Hendra. "Kalau ada yang nggak bisa kamu terima, jangan diam saja. Kadang, ada orang yang mau bantu," kata Hendra tiba-tiba sebelum langkah pergi. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Dimas, memberikan harapan kecil bahwa mungkin ia tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Ketika giliran Dimas tiba, ia menyelesaikan tes dengan baik,
tetapi rasa penasaran terhadap Hendra terus menghantuinya. Di penghujung hari, ia melihat Hendra berbicara dengan seseorang di telepon dengan nada serius, dan Dimas merasa yakin ada rahasia besar yang sedang disembunyikan. Sepulang dari seleksi, Dimas memutuskan untuk mampir ke sebuah warung kopi kecil di dekat stasiun, mencoba meredakan pikirannya yang kacau. Ia memesan segelas kopi hitam dan duduk di meja dekat jendela, menikmati aroma kopi yang bercampur dengan suara hiruk-pikuk kendaraan di luar. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang tampak seperti mantan tentara duduk di meja sebelah, memulai percakapan ringan. "Anak muda, kamu ikut seleksi polisi ya? Wajahmu penuh tekanan, seperti yang pernah saya alami dulu," kata pria itu sambil tersenyum kecil. Dimas tersenyum kaku, tetapi akhirnya bercerita tentang pengalaman anehnya selama seleksi, termasuk tentang uang pelicin yang disebut-sebut. Pria itu mengangguk sambil menyesap kopinya, lalu berkata, "Saya pernah dengar itu, sistemnya kotor, tapi hati-hati kalau mau melawan." Nah, kata-kata itu membuat Dimas semakin bingung, tetapi ia merasa ada kebenaran yang tidak bisa diabaikan dari peringatan tersebut. Sebelum pergi, pria itu meninggalkan nomor teleponnya, berkata, "Kalau kamu butuh saran atau bantuan, hubungi saya kenal beberapa orang yang mungkin bisa membantumu." Malam itu, Dimas pulang ke rumah dengan pikiran yang bercampur aduk antara harapan dan ketakutan. Ia belum yakin apakah harus mengambil risiko besar untuk melawan sistem yang tampaknya begitu besar dan tak terkalahkan. Di sebuah kafe kecil yang ramai di sudut kota, Siti bertemu dengan Pak Joko, seorang wartawan lokal yang dikenal berani memberitakan kasus korupsi meski sering mendapat ancaman. Dengan mata penuh harap, Siti menceritakan situasi Dimas dan jaringan pungutan liar yang menghalangi mimpinya menjadi polisi. "Saya ingin dunia tahu bahwa sistem ini sudah rusak. Pak, tolong bantu kami," kata Siti sambil menyerahkan catatan detail yang ia siapkan. Pak Joko membaca dokumen itu dengan ekspresi serius, tetapi sesekali melirik sekeliling, seolah memastikan tidak ada yang mengawasi mereka. "Bu Siti, saya paham kesulitan Anda, tetapi saya tidak bisa membantu. Keluarga saya sudah pernah diancam sekali, dan saya tidak mau mengambil risiko lebih besar," katanya pelan namun tegas. Jawaban itu membuat Siti merasa kecewa, tetapi ia menahan diri agar tidak terlihat terlalu lemah di depan orang lain. "Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Kami tidak tahu harus melapor kemana lagi," tanya Siti dengan nada frustasi. Pak Joko memberikan nomor kontak seorang aktivis yang pernah menangani kasus serupa, meski ia juga memperingatkan bahwa proses ini tidak akan mudah. Siti meninggalkan kafe dengan langkah berat, merasa perjuangan ini seperti melawan dinding besar yang tak bisa ditembus. Namun, dalam hati kecilnya, ia bertekad untuk terus mencari cara lain demi memastikan keadilan untuk Dimas. Sore itu, di sebuah lapangan kecil di belakang tempat seleksi, Bribtu Hendra menemui Dimas untuk membicarakan sesuatu yang lebih serius. "Dimas, aku tahu kamu frustrasi dengan semua ini, tapi kamu harus dengar sesuatu yang penting," katanya sambil memeriksa sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain. Hendra menjelaskan bahwa praktik pungutan liar di seleksi ini bukan hanya melibatkan perwira biasa, tetapi juga Kombes Andika Pratama, salah satu pejabat tinggi kepolisian. "Dia adalah orang di balik semua ini, Dimas. Semua uang itu mengalir ke atas, dan dia mengatur semuanya seperti jaringan mafia," lanjut Hendra dengan nada pelan. Dimas mendengarkan dengan cermat, tetapi kengerian mulai terlihat di wajahnya saat Hendra melanjutkan ceritanya. "Kalau kamu berani melawan, risikonya besar. Mereka tidak akan segan-segan membungkam siapa saja yang mencoba membuka mulut," tambah Hendra sambil menatap Dimas tajam. Dimas merasa ada dorongan kuat untuk bertindak, tetapi juga menyadari bahaya yang mengintai setiap langkah mereka. Sebelum pergi, Hendra menyerahkan rekaman audio yang ia rekam secara diam-diam selama percakapan dengan salah satu perwira terkait jaringan ini. "Gunakan ini dengan hati-hati, dan pastikan kamu percaya pada orang yang benar-benar bisa membantu," kata Hendra sebelum bergegas meninggalkan tempat itu. Dimas menggenggam rekaman itu erat-erat, merasa ini adalah bukti berharga yang mungkin menjadi kunci untuk mengungkap seluruh skandal. Malam itu, setelah mendengar penjelasan Hendra, Dimas dan Siti berdiskusi di ruang tamu kecil rumah mereka yang diterangi lampu temaram. "Bu, aku rasa satu-satunya jalan adalah melaporkan ini ke pihak yang bisa dipercaya," kata Dimas sambil menunjukkan rekaman yang diberikan Hendra. Siti mengangguk, meski wajahnya tampak ragu, lalu berkata, "Kalau begitu, kita ke TNI Den Bravo, mereka terkenal tidak terlibat korupsi." Keesokan harinya, dengan hati-hati, mereka menuju markas Den Bravo di pinggiran kota, sebuah gedung besar yang dijaga ketat oleh prajurit bersenjata. Setelah menunggu beberapa saat, mereka diterima oleh Letkol Agus Wibowo,
komandan yang tampak tegas namun bersahabat. Dimas memaparkan semua informasi yang mereka miliki, termasuk rekaman dari Hendra, sementara Siti menjelaskan tekanan yang mereka alami. Letkol Agus mendengarkan dengan serius, sesekali mencatat poin-poin penting di sebuah buku kecil yang selalu dibawanya. Ini masalah serius, tapi ini bukan urusan militer. Namun, bukti ini terlalu kuat untuk diabaikan, katanya dengan nada penuh keyakinan. Ia meminta waktu untuk mempelajari bukti lebih dalam, tetapi juga memperingatkan Dimas dan Siti untuk tetap berhati-hati karena mereka mungkin sudah menjadi target. Meski gugup, Dimas dan Siti merasa sedikit lega setelah melapor, berharap langkah ini dapat membuka jalan untuk keadilan. Di ruang kantornya yang dipenuhi dokumen-dokumen penting, Letkol Agus mempelajari rekaman audio yang diberikan oleh Dimas dan Siti. Suara percakapan dalam rekaman itu jelas menunjukkan adanya pengaturan sistematis untuk meminta uang pelicin dari para calon taruna. Dengan wajah yang semakin tegang, Agus memanggil dua orang bawahannya, Mayor Ardi dan Kapten Yoga, untuk membahas langkah-langkah investigasi. Ini bukan urusan kita secara langsung, tapi saya tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan ini, katanya sambil menunjuk pada bukti-bukti di meja. Mayor Ardi mengusulkan penyamaran untuk menggali informasi lebih dalam, sementara Kapten Yoga menawarkan untuk melacak aliran dana melalui sistem perbankan. Agus menyetujui kedua usulan tersebut dan memberi perintah untuk bergerak dengan sangat hati-hati agar tidak memancing kecurigaan pihak lawan. Di sisi lain, ia juga memutuskan untuk memberikan perlindungan tak langsung kepada Dimas dan Siti karena mereka mungkin dalam bahaya besar. Kita berurusan dengan orang-orang yang tidak segan-segan menggunakan cara kotor. Pastikan semuanya dilakukan dengan strategi yang matang, tegasnya. Malam itu, Agus duduk sendiri di kantornya, merenungkan tanggung jawab besar yang baru saja ia ambil. Ia tahu bahwa keputusan ini bisa membawa risiko besar bagi dirinya dan satuannya, tetapi ia merasa inilah hal yang benar untuk dilakukan. Di sebuah ruang rapat tertutup di markas kepolisian, Kombes Andika duduk dengan ekspresi dingin, mendengarkan laporan dari bawahannya tentang kegagalan menjaga kerahasiaan jaringan. Ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu dari kita mungkin telah membuka celah yang dimanfaatkan oleh pihak luar, katanya sambil memandang tajam setiap orang di ruangan itu. Ia memerintahkan tim intelijen internalnya untuk menyelidiki siapa saja yang memiliki akses ke dokumen-dokumen sensitif, tanpa terkecuali. Nama Bribtu Hendra muncul dalam diskusi itu, terutama karena ia dianggap terlalu sering berinteraksi dengan calon taruna dan pihak luar. Awasi dia secara diam-diam, kalau ada bukti, jangan beri kesempatan untuk lari, perintah Kombes Andika dengan nada mengancam. Di luar ruang rapat, Hendra merasakan atmosfer yang berbeda. Tatapan curiga dari rekan-rekannya semakin terasa sejak beberapa hari terakhir. Malam itu, ia menerima pesan anonim di ponselnya yang berbunyi, "Kami tahu apa yang kau lakukan, hentikan atau tanggung risikonya." Meski merasa cemas, Hendra memutuskan untuk tetap menjalankan rencananya membantu Dimas, karena ia tahu kebenaran harus ditegakkan. Dengan hati-hati, ia mulai menghapus jejak komunikasi yang bisa mengaitkannya dengan Den Bravo, termasuk menyimpan bukti penting di tempat yang aman. Namun, tekanan yang terus meningkat mulai menggerogoti keberanian Hendra, membuatnya semakin waspada terhadap setiap gerakannya. Letkol Agus memasuki restoran mewah di pusat kota dengan setelan jas formal, menyamar sebagai pengusaha yang sedang mengurus penerimaan keponakan fiktifnya ke Akademi Kepolisian. Di meja VIP yang terletak di sudut terpencil, ia bertemu seorang pria berpakaian rapi, yang memperkenalkan dirinya sebagai perantara jaringan Kombes Andika. "Kalau serius, uangnya harus siap, proses ini tidak murah," kata pria itu sambil menyeruput secangkir espresso mahal. Letkol Agus berpura-pura antusias, mengeluarkan tas kecil berisi uang tunai sebagai tanda keseriusan, meski sebenarnya uang itu bagian dari jebakan operasi. Dalam percakapan yang berlangsung selama hampir 1 jam, pria tersebut mulai membuka informasi penting tentang mekanisme aliran dana ke pejabat tinggi. Bagian besarnya selalu naik ke atas. "Kalau mau semuanya lancar, Anda harus terima sistem ini apa adanya," kata pria itu sambil tersenyum licik. Agus merekam seluruh percakapan menggunakan alat canggih yang tersembunyi di arlojinya, memastikan tidak ada detail yang terlewat. Ketika pertemuan selesai, ia meninggalkan restoran dengan ekspresi puas, tetapi tetap berjaga-jaga terhadap kemungkinan pengawasan. Di markas Den Bravo, ia memutar rekaman itu kepada timnya, yang mendengarkan dengan serius sambil mencatat setiap petunjuk yang diberikan. "Kita sudah punya cukup bukti untuk melanjutkan operasi ini, tapi kita harus sangat hati-hati agar tidak membongkar penyamaran sebelum waktunya," tegas Agus kepada timnya. Pagi itu, di lapangan tempat tes fisik berlangsung,
Dimas berdiri di barisan bersama para peserta lain yang tampak tegang menunggu giliran. Ia merasa ada tatapan tajam dari seorang pria tak dikenal yang berdiri di dekat pagar pembatas. Tetapi ketika ia mencoba melihat lebih jelas, pria itu menghilang begitu saja. Setelah sesi pertama selesai, Dimas kembali ke ruang tunggu untuk mengambil tasnya. Tetapi ia menemukan selembar kertas yang dilipat rapi di dalamnya. "Hentikan laporan kalian, atau kalian akan menyesal," bunyi tulisan di kertas itu, membuat jantung Dimas berdegup kencang. Ia langsung mencari Hendra, yang sedang bertugas di sudut lapangan, dan menunjukkan kertas ancaman tersebut dengan wajah penuh kecemasan. Hendra membaca pesan itu dengan tenang, lalu berkata, "Mereka tahu kita bergerak. Ini artinya kita semakin dekat dengan pusat jaringan mereka. Tapi aku harus bagaimana sekarang, Pak? Rasanya aku diawasi sepanjang waktu," kata Dimas dengan nada panik. Hendra menepuk pundaknya dan berkata, "Tetap tenang, jangan buat gerakan yang mencurigakan. Saya akan mengurus ini." Meski mencoba terlihat tenang, Dimas merasakan ketegangan semakin besar, terutama karena ia tidak tahu siapa yang bisa ia percayai di lokasi itu. Hari itu berakhir dengan Dimas merasa bahwa setiap langkahnya adalah permainan yang penuh risiko, dan ia harus lebih berhati-hati ke depannya. Siti menghadiri pertemuan informal dengan beberapa orang tua calon taruna di sebuah warung sederhana, berharap bisa mendapatkan dukungan untuk melawan sistem pungutan liar. "Kita tidak bisa terus diam, ini bukan hanya soal anak saya, tapi juga masa depan anak-anak kita semua," katanya dengan suara lantang namun tetap penuh kesopanan. Beberapa orang tua mendengarkan dengan cermat, tetapi sebagian besar hanya menunduk, takut untuk memberikan komentar. Seorang ayah muda akhirnya angkat bicara, mengatakan bahwa ia telah menjual sawah satu-satunya untuk membayar uang pelicin yang diminta oleh oknum tertentu. "Kami tidak punya pilihan lain, Bu. Kalau tidak bayar, anak kami pasti gagal," katanya sambil menghela napas panjang. Mendengar ini, Siti merasakan campuran emosi antara marah dan sedih, tetapi ia mencoba tetap fokus pada tujuan utamanya. "Tapi bagaimana kalau kita bersatu? Kalau kita bergerak bersama, mereka tidak bisa menekan kita semua," katanya, meski jawabannya hanya disambut dengan keheningan. Ketakutan yang begitu mendalam di antara para orang tua ini membuat Siti semakin sadar betapa kuatnya jaringan korupsi yang mereka lawan. Setelah pertemuan selesai, ia berbicara secara pribadi dengan ayah muda tadi, mencoba meyakinkannya untuk ikut memberikan kesaksian jika diperlukan. Meski awalnya ragu, pria itu akhirnya setuju, tetapi dengan syarat identitasnya harus dilindungi sepenuhnya. Di ruang rapat khusus di markas Den Bravo, Letkol Agus memaparkan rencana terbaru kepada tim intelnya, dengan layar besar menampilkan diagram aliran dana mencurigakan. "Ini bukan sekadar uang pelicin, mereka mengelola ini seperti perusahaan gelap, dan kita harus membongkarnya dari akar," katanya sambil menunjuk beberapa rekening mencurigakan. Mayor Ardi, salah satu anggota tim, mengusulkan untuk menyusup ke jaringan mereka melalui perantara bisnis yang sebelumnya berhasil dijebak. Letkol Agus setuju dan memutuskan untuk menggunakan penyamaran tingkat tinggi agar penyelidikan ini berjalan mulus tanpa menimbulkan kecurigaan. Selain itu, ia menginstruksikan Kapten Yoga untuk mengakses data bank secara rahasia dengan bekerja sama dengan otoritas keuangan independen. "Kita sudah menemukan pola transaksi yang mengarah ke Kombes Andika. Sekarang kita butuh lebih banyak bukti agar mereka tidak bisa mengelak," kata Kapten Yoga sambil menunjukkan hasil analisisnya. Di sisi lain, Agus juga menyiapkan tim cadangan untuk menghadapi kemungkinan serangan balik dari jaringan kriminal ini. Mereka mulai memantau aktivitas rekening mencurigakan yang sering digunakan untuk transfer besar-besaran pada waktu tertentu. Salah satu rekening itu, yang terhubung ke perusahaan fiktif, menunjukkan transaksi aneh yang melibatkan sejumlah besar uang dalam bentuk mata uang asing. Agus menyimpulkan bahwa operasi ini harus berjalan cepat dan tepat, karena setiap langkah yang salah bisa membuat mereka kehilangan kesempatan untuk menjatuhkan Kombes Andika. Di rumah kecilnya, Dimas duduk di ruang tamu dengan ekspresi murung, memandangi rekaman audio yang kini menjadi satu-satunya harapannya untuk membongkar skandal besar ini. "Bu, rasanya percuma kita melapor. Mereka terlalu kuat," katanya kepada Siti, yang tengah sibuk menyiapkan teh di dapur kecil mereka. Siti mendekatinya, meletakkan cangkir teh di meja, lalu berkata dengan nada lembut, "Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Nak, kalau kita berhenti sekarang, semuanya akan sia-sia." Namun, rasa frustrasi Dimas semakin memuncak ketika ia mendengar kabar bahwa beberapa peserta seleksi lain mulai mundur karena tekanan yang sama. Di tengah kebingungannya, Hendra datang untuk memberikan informasi penting tentang rencana Den Bravo yang sedang mempersiapkan penggerebekan besar-besaran. Mereka akan bergerak dalam waktu dekat,
Tapi risikonya besar. Kalau sampai bocor, kita semua bisa dalam bahaya, ujar Hendra dengan nada tegas. Dimas merasa sedikit lega mendengar kabar itu, tetapi ancaman yang terus membayangi membuatnya sulit untuk sepenuhnya percaya diri. Siti mencoba menenangkan situasi dengan berkata, "Yang penting kita percaya bahwa ada orang-orang baik di pihak kita." Hendra menambahkan bahwa mereka perlu menjaga profil rendah untuk sementara waktu agar tidak menarik perhatian lebih dari pihak Kombes Andika. Malam itu, meski penuh kekhawatiran, Dimas dan Siti berusaha saling menguatkan, berharap hasil dari operasi besar itu akan membawa keadilan yang mereka cari. Di sebuah kantor mewah di pusat kota, Kombes Andika tampak gelisah, memandangi layar komputernya yang menunjukkan laporan penangkapan salah satu rekan bisnis gelapnya. Ini tidak bisa dibiarkan, kalau satu orang sudah tertangkap, yang lain pasti akan ikut terungkap, katanya dengan nada tegas kepada bawahannya. Ia segera memerintahkan tim kepercayaannya untuk memindahkan aset-aset penting ke luar negeri melalui jaringan perbankan internasional. Dengan langkah cepat, timnya mulai mentransfer dana besar-besaran ke rekening-rekening luar negeri yang sulit dilacak. Namun, salah satu transaksi itu terlambat dihentikan oleh sistem monitoring keuangan yang sudah diamati oleh tim Den Bravo. Letkol Agus segera menginstruksikan timnya untuk menandai rekening-rekening tersebut sebagai bukti tambahan dalam operasi mereka. Di tengah kepanikannya, Andika juga memerintahkan agar semua kontak dengan rekan bisnis dihentikan sementara untuk memutus jejak penyelidikan. Namun, langkah tergesa-gesa itu justru memberi Den Bravo lebih banyak celah untuk menemukan pola aliran dana yang lebih besar. "Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kalau kita tidak bergerak sekarang, mereka akan lenyap," ujar Kapten Yoga kepada Agus sambil menunjukkan data terbaru. Agus semakin yakin bahwa Andika adalah pusat dari semua jaringan ini, dan menangkapnya akan menjadi kunci untuk membongkar korupsi ini secara keseluruhan. Di sebuah ruangan kecil yang remang di kantor polisi, Hendra menyerahkan rekaman baru kepada seorang agen Den Bravo yang menyamar sebagai petugas IT biasa. Ini rekaman percakapan langsung antara Kombes Andika dan beberapa bawahannya. Isinya cukup untuk mengguncang mereka kalau dibuka, kata Hendra dengan nada serius. Agen tersebut memeriksa file itu dengan hati-hati, memastikan bahwa bukti itu tidak mengandung jejak yang bisa membahayakan Hendra. Rekaman itu berisi instruksi Andika untuk mengatur pembagian uang hasil pungutan liar kepada beberapa pejabat tinggi, lengkap dengan tanggal dan lokasi. Letkol Agus, setelah mendengar rekaman tersebut, merasa bahwa mereka kini memiliki senjata utama untuk menyeret Andika ke pengadilan. Namun, Hendra semakin cemas karena aktivitasnya sudah mulai dicurigai oleh rekan-rekannya di markas. "Kamu harus keluar dari situ secepat mungkin. Kalau mereka tahu kamu yang memberikan ini, nyawamu terancam," kata Agus melalui panggilan rahasia. Hendra menolak untuk mundur, mengatakan bahwa ia akan tetap berada di posisinya untuk memantau pergerakan Andika lebih lanjut. "Kalau saya pergi sekarang, mereka akan tahu saya berkhianat. Saya harus bertahan sampai saat terakhir," jawabnya dengan nada penuh keyakinan. Meskipun khawatir, Agus tahu bahwa keberanian Hendra adalah aset penting dalam operasi ini, dan mereka harus bergerak lebih cepat sebelum situasi semakin memburuk. Di sebuah ruang briefing kecil di markas Den Bravo, Letkol Agus duduk di depan Siti dan Dimas sambil menatap mereka dengan serius. "Kita berada di titik kritis sekarang. Informasi yang kalian berikan sangat penting, tapi ini juga membuat kalian berada dalam bahaya besar," ujar Agus sambil menyerahkan segelas air kepada Siti. Siti menggenggam gelas itu dengan tangan gemetar, sementara Dimas mencoba menyembunyikan kegelisahannya dengan duduk tegak. Agus melanjutkan dengan nada tegas, "Kami akan memberikan perlindungan, tapi kalian juga harus tetap waspada. Jangan pernah bepergian tanpa pengawasan." Dalam percakapan itu, Siti mengisahkan betapa sulitnya meyakinkan orang lain untuk melawan sistem, terutama ketika ketakutan telah menguasai mereka. "Saya hanya ingin keadilan untuk anak saya, Pak. Apa yang mereka lakukan ini sudah terlalu jauh," katanya dengan suara lirih namun penuh tekad. Agus memberikan anggukan kecil, menunjukkan bahwa ia memahami tekanan yang mereka alami, dan berjanji untuk bergerak secepat mungkin. Sebelum mereka pergi, seorang anggota Den Bravo memberikan telepon darurat khusus yang hanya bisa digunakan untuk menghubungi mereka dalam situasi mendesak. Percakapan itu memberi Siti secercah harapan baru, meski rasa cemas tetap menghantui pikirannya setiap kali ia mengingat ancaman yang mungkin terjadi. Ketika mereka meninggalkan markas, Dimas berbisik kepada ibunya, "Kita tidak boleh menyerah, Bu. Ini kesempatan kita untuk mengubah sesuatu." 2 hari kemudian, di sebuah pasar tradisional yang ramai, Siti berjalan dengan membawa keranjang belanja, mencoba melanjutkan rutinitasnya seperti biasa.
Namun, ia merasakan sesuatu yang aneh ketika menyadari ada dua pria yang terus mengikutinya sejak ia memasuki pasar. Ketika ia berhenti di sebuah lapak sayur, salah satu pria itu mendekat dan berbisik dengan nada mengancam, "Cabut laporanmu, atau ini akan jadi akhir bagi kalian." Siti mencoba berpura-pura tenang, tetapi langkahnya semakin cepat saat ia berusaha menjauh dari kedua pria tersebut. Tiba-tiba, salah satu dari mereka meraih tangannya dengan kasar, membuat Siti menjerit dan menarik perhatian pedagang di sekitarnya. Seorang pedagang buah yang menyaksikan kejadian itu segera melompat dari lapaknya, memukul pria tersebut dengan batang kayu, membuatnya mundur beberapa langkah. Insiden itu menciptakan keributan besar di pasar, dan kedua pria tersebut akhirnya kabur sebelum polisi tiba di lokasi. Dengan tubuh gemetar, Siti dibantu oleh pedagang itu menuju tempat aman, sementara warga mulai mengerumuni lokasi kejadian. Insiden ini membuat Dimas, yang mengetahui kabar itu dari telepon ibunya, dipenuhi amarah dan semakin bertekad untuk melawan jaringan Kombes Andika. Malam itu, Siti menceritakan detail kejadian tersebut kepada Dimas sambil menangis, tetapi ia tetap menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti melawan. Setelah insiden di pasar, Letkol Agus memutuskan untuk memindahkan Siti dan Dimas ke markas Den Bravo sebagai langkah perlindungan sementara. Di ruangan yang aman dan dijaga ketat, Siti duduk bersama Agus, menceritakan dengan detail bagaimana insiden itu terjadi, termasuk ancaman yang diterimanya. Agus mendengarkan dengan seksama, dan pada akhirnya berkata, "Ini semakin jelas bahwa mereka mulai merasa terdesak. Kita harus bergerak lebih cepat." Di sisi lain, tim Intel Den Bravo berhasil menemukan lokasi sebuah rumah mewah di pinggiran kota yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sebagian aset Kombes Andika. Rumah ini adalah salah satu simpul utama mereka. "Kalau kita berhasil menyusup ke sana, kita bisa mendapatkan bukti tambahan," ujar Mayor Ardi kepada Agus. Agus segera menginstruksikan timnya untuk memulai pengintaian tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak lawan. Sementara itu, Dimas berbicara dengan ibunya, mencoba meyakinkan bahwa mereka sekarang berada di tempat yang aman. "Kita tidak perlu takut lagi, Bu. Mereka tidak bisa menyentuh kita di sini," katanya dengan nada optimis, meski dalam hatinya ia tahu ancaman belum sepenuhnya hilang. Siti mulai merasa sedikit lega, tetapi trauma dari insiden pasar itu masih membekas dalam ingatannya, membuatnya lebih berhati-hati. Di tengah ketegangan itu, tim Den Bravo bersiap untuk operasi penggerebekan, dengan target utama menghancurkan salah satu jalur logistik keuangan Andika. Di kantornya yang luas namun kini terasa sempit, Kombes Andika memanggil beberapa bawahannya, termasuk Bribtu Hendra, untuk membahas situasi yang semakin genting. "Kita sedang diawasi. Jangan sampai ada yang bocor lagi. Kalau ada yang berkhianat, saya tidak akan segan-segan menghancurkan hidupnya," katanya dengan nada dingin. Hendra berusaha menjaga wajahnya tetap tenang, meski ia merasakan tekanan yang luar biasa dari pernyataan itu. Setelah pertemuan selesai, Andika memanggil Hendra secara pribadi dan bertanya, "Kamu sudah lama di sini, kan? Saya harap kamu tahu apa artinya loyalitas." Hendra mengangguk dan menjawab dengan suara mantap, "Tentu saja, Pak. Saya tidak akan melakukan apapun yang merugikan tim." Namun, di balik jawaban itu, ia merasa semakin terpojok, terutama karena beberapa rekan kerjanya mulai mengawasinya dengan curiga. Malam harinya, ia menghubungi kontak rahasia dari Den Bravo dan memberikan informasi tentang lokasi sebuah transaksi suap yang akan terjadi di hotel mewah. "Ini kesempatan besar untuk menangkap mereka, tapi kalian harus bergerak cepat. Jangan biarkan mereka menyadari ini," katanya dengan suara pelan. Informasi itu langsung diteruskan ke Letkol Agus, yang segera mengubah prioritas tim untuk memantau transaksi tersebut. Sementara itu, Hendra merasa bahwa waktunya di jaringan Andika semakin singkat, tetapi ia bertekad untuk menyelesaikan tugasnya hingga akhir. Di sebuah hotel mewah yang tampak ramai oleh tamu-tamu kelas atas, anggota Den Bravo bergerak dengan menyamar sebagai staf hotel, lengkap dengan seragam resmi mereka. Letkol Agus memantau operasi dari jarak aman menggunakan kamera pengintai yang telah dipasang sebelumnya di beberapa titik strategis. Di ruang pertemuan VIP, seorang pria yang dikenal sebagai kaki tangan Kombes Andika sedang menyiapkan dokumen untuk transaksi besar dengan seorang pengusaha. "Pastikan semuanya beres sebelum bos datang. Kita tidak punya waktu untuk kesalahan," ucap pria itu kepada asistennya, tanpa menyadari bahwa semua percakapannya sedang direkam. Saat sinyal untuk bergerak diberikan, tim Den Bravo masuk dengan cepat, menyergap ruangan itu dalam hitungan detik, membuat para pelaku tak sempat melawan. Salah satu pelaku mencoba kabur melalui pintu belakang, tetapi sudah ditunggu oleh agen Den Bravo yang menyamar sebagai petugas kebersihan. "Kami hanya perantara,"
"Jangan tembak," teriak pria itu panik ketika ditangkap, sementara yang lain memilih untuk diam dan menyerah. Meski ada sedikit perlawanan di bagian lain hotel, operasi ini berjalan lancar tanpa korban jiwa, berkat persiapan matang yang dilakukan oleh Den Bravo. Bukti berupa dokumen dan uang tunai dalam koper berhasil diamankan, memberikan jejak kuat untuk menghubungkan mereka dengan Kombes Andika. Agus mengumumkan kepada timnya, "Ini baru langkah awal. Kita harus bergerak lebih cepat sebelum mereka menyadari kita sudah selangkah di depan." Malam itu, di tengah perjalanan pulang dari kantor, Bribtu Hendra merasa ada dua motor yang terus membuntutinya di jalan yang gelap dan sepi. Ia mencoba tetap tenang, tetapi intuisi polisinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, terutama setelah motor itu mendekat secara mencurigakan. Tiba-tiba, salah satu pengendara motor menarik pistol dari balik jaketnya dan menembakkan tembakan peringatan ke udara, memaksa Hendra berhenti. "Kami tahu apa yang kau lakukan, Hendra, ini peringatan terakhir," ujar salah satu pria sambil mendekat dengan langkah mengancam. Hendra dengan cepat membuka pintu mobilnya dan melompat keluar, bersembunyi di balik semak-semak sebelum pelaku sempat mendekat. Dengan napas terengah-engah, ia merogoh telepon genggamnya dan menghubungi kontak darurat Den Bravo, memberitahu lokasi dan situasi yang ia hadapi. Salah satu pelaku mulai menyisir area tempat Hendra bersembunyi, tetapi suara sirene polisi yang mendekat membuat mereka melarikan diri sebelum sempat melukai Hendra. Ketika tim Den Bravo tiba di lokasi, mereka menemukan Hendra dengan luka ringan di lengan akibat tergores pecahan kaca saat ia melarikan diri. "Waktuku di sini tidak banyak, mereka sudah tahu aku bukan bagian dari mereka," kata Hendra kepada Agus ketika mereka bertemu keesokan harinya. Agus meyakinkan Hendra untuk tetap tenang dan berhati-hati, sementara ia menyusun langkah untuk melindungi Hendra tanpa mengekspos identitasnya lebih jauh. Di rumahnya yang sederhana, Siti duduk di depan meja penuh dengan catatan, mencoba menghubungi beberapa orang tua korban pungutan liar yang ia kenal melalui seleksi taruna. "Kita harus melawan ini bersama. Kalau hanya saya yang bicara, mereka tidak akan peduli," katanya kepada seorang ibu di ujung telepon, yang terdengar ragu untuk bergabung. Sebagian besar orang tua menolak untuk terlibat, mengaku takut akan ancaman yang mungkin mereka terima dari pihak jaringan Kombes Andika. Namun, seorang ibu muda bernama Nurul akhirnya mengiyakan ajakan Siti setelah mendengar bagaimana anaknya gagal masuk meski sudah membayar sejumlah besar uang. "Kita harus melawan ini, Bu Siti. Anak-anak kita berhak mendapatkan keadilan," kata Nurul dengan nada penuh emosi. Dalam pertemuan kecil di rumah Nurul, Siti dan beberapa orang tua korban mendiskusikan langkah-langkah yang bisa mereka ambil untuk melawan sistem ini. "Langkah pertama adalah mendapatkan perhatian media. Kita harus membuat suara kita terdengar," usul Siti sambil menunjuk ke beberapa dokumen yang telah ia susun. Nurul setuju untuk berbicara di depan media dengan syarat identitasnya dijaga, untuk melindungi keluarganya dari kemungkinan ancaman. Meski jumlah mereka masih kecil, Siti merasa koalisi ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengguncang jaringan korupsi yang sudah mengakar. Sebelum pulang, Siti memeluk Nurul dan berkata, "Kita akan melakukannya untuk anak-anak kita, apapun yang terjadi." Setelah menerima informasi bahwa Kombes Andika berencana melarikan diri ke luar negeri melalui jalur darat, Letkol Agus segera mengadakan rapat darurat di markas Den Bravo. "Dia sudah terlalu dekat dengan kebebasannya. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi," ujar Agus sambil menunjuk peta yang menunjukkan rute perjalanan Andika. Tim intelijen Den Bravo berhasil melacak sebuah mobil mewah yang digunakan Andika untuk mencapai perbatasan melalui jalan-jalan kecil di pedesaan. Dengan memanfaatkan jaringan informan lokal, mereka mengetahui bahwa Andika akan melewati sebuah pos pemeriksaan kecil di tengah hutan pada malam hari. Agus memerintahkan penempatan pasukan khusus di lokasi tersebut, lengkap dengan penghalang jalan yang dibuat menyerupai kecelakaan untuk menjebak Andika. Ketika mobil Andika mendekati lokasi, pengemudi mencoba melarikan diri setelah melihat keberadaan pasukan bersenjata, tetapi jalan sempit itu memaksa mereka berhenti. Dalam hitungan detik, tim Den Bravo bergerak, mengepung mobil dan memaksa semua penumpang keluar dengan tangan terangkat. Andika, yang awalnya berusaha melawan dengan ancaman verbal, akhirnya menyerah setelah melihat senjata api yang diarahkan kepadanya. "Ini akhir permainanmu, Andika," ujar Agus dengan nada tegas, menatap langsung ke mata pria yang selama ini menjadi target utamanya. Penangkapan ini menandai momen besar dalam operasi Den Bravo, tetapi Agus tahu bahwa perang melawan jaringan korupsi ini masih jauh dari selesai. Malam itu, di tengah hutan yang gelap dan sunyi, suara langkah kaki pasukan Den Bravo menggema pelan ketika mereka mengepung lokasi persembunyian Kombes Andika.
Ketegangan memuncak ketika salah satu pengawal Andika menyadari keberadaan pasukan, memicu baku tembak yang langsung mengguncang keheningan malam. "Bertahan di posisi, jangan biarkan mereka keluar dari perimeter," teriak Letkol Agus melalui radio, memimpin operasi dengan keberanian luar biasa. Peluru berterbangan di udara, sementara tim Den Bravo menunjukkan keunggulan taktik mereka dengan mengepung lawan dari berbagai arah. Salah satu pengawal mencoba melarikan diri melalui jalur belakang, tetapi segera dihentikan oleh Kapten Yoga yang menembak tepat sasaran untuk melumpuhkan tanpa membunuh. Di tengah kekacauan itu, Andika berusaha bersembunyi di sebuah gudang kecil, membawa koper yang berisi dokumen penting. Letkol Agus dan 2 anggota timnya bergerak cepat ke gudang tersebut, menembus pintu dengan paksa sambil meneriakkan peringatan agar Andika menyerah. Setelah beberapa saat, Andika akhirnya keluar dengan tangan di atas kepala, tetapi ia tetap bersikeras bahwa ia tidak bersalah, meskipun bukti-bukti sudah ditemukan bersamanya. Dokumen dalam koper itu memperlihatkan aliran dana yang menghubungkan Andika dengan sejumlah pejabat tinggi, memberikan bukti kuat untuk menjeratnya di pengadilan. Operasi itu berakhir dengan kemenangan besar bagi Den Bravo, meskipun beberapa anggota tim mengalami luka ringan akibat pertempuran sengit tersebut. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan Kombes Andika mendominasi headline di seluruh media nasional, mengejutkan masyarakat yang selama ini percaya pada integritas institusi kepolisian. "Skandal korupsi besar, Kombes Andika ditangkap beserta bukti kuat." Demikian salah satu judul berita yang ditayangkan di televisi. Reaksi publik beragam, dari rasa marah hingga rasa lega, tetapi sebagian besar menyerukan reformasi besar-besaran di tubuh kepolisian. Di balik layar, sejumlah pejabat tinggi mulai merasa terancam, mencoba menekan pemerintah untuk menghentikan penyelidikan demi menjaga reputasi institusi. "Ini bukan hanya tentang satu orang. Jika ini terus dibuka, seluruh sistem bisa runtuh," ujar salah satu pejabat dalam rapat tertutup. Namun, Letkol Agus, dalam sebuah pertemuan khusus dengan pihak berwenang, menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi. "Jika kita menutupi ini, kita sama saja dengan mendukung korupsi. Biarkan hukum yang berbicara," katanya dengan nada tegas. Meski menghadapi tekanan besar, Agus tetap teguh pada pendiriannya untuk membawa semua pelaku ke meja hijau, tanpa pandang bulu. Di sisi lain, masyarakat mulai melakukan aksi damai di depan gedung kepolisian, menyerukan perubahan sistem yang lebih bersih dan transparan. Euforia penangkapan ini menjadi awal dari harapan baru, meskipun jalan menuju reformasi masih panjang dan penuh rintangan. Sidang pertama Kombes Andika digelar dengan pengamanan ketat, disaksikan oleh puluhan media dan aktivis yang menunggu setiap detail pengakuannya. "Saya hanya menjalankan perintah," kata Andika di depan hakim, sambil menyebut bahwa ia hanyalah salah satu dari banyak orang yang terlibat dalam sistem ini. Ia mulai menyebutkan nama-nama pejabat tinggi yang diduga menerima aliran dana darinya, membuat suasana ruang sidang menjadi tegang. "Ini bukan hanya saya, ada jaringan besar yang sudah berjalan bertahun-tahun," lanjutnya, memicu desas-desus di antara pengunjung sidang. Nama-nama yang disebut Andika mencakup beberapa tokoh penting di kepolisian, pemerintahan, bahkan kalangan bisnis, yang selama ini dianggap bersih dari skandal. Pengakuan ini membuat beberapa pihak langsung bergerak untuk menyangkal tuduhan tersebut, bahkan mengancam balik dengan gugatan pencemaran nama baik. Di luar sidang, publik semakin resah tetapi juga berharap bahwa ini menjadi awal dari pembersihan sistem yang selama ini mereka impikan. Agus, yang memantau sidang dari ruang khusus, tahu bahwa pengakuan ini adalah kunci untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, meskipun risikonya juga semakin tinggi. Sementara itu, Siti dan Dimas mengikuti berita ini dengan harapan bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Sidang pertama ini berakhir dengan penundaan, tetapi dampaknya telah mengguncang fondasi korupsi yang selama ini tersembunyi. Dengan sistem seleksi yang telah direformasi pasca skandal Andika, Dimas akhirnya dinyatakan lolos menjadi taruna kepolisian tanpa harus membayar uang pelicin. Pengumuman itu disampaikan secara resmi dalam sebuah acara sederhana, di mana nama-nama peserta yang lolos dibacakan satu persatu. Siti, yang hadir bersama Dimas, tidak dapat menyembunyikan air matanya ketika nama anaknya disebut, menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan. "Ini semua karena keberanian kita melawan, Bu," kata Dimas sambil tersenyum, meski ia tahu perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Hari pertama di Akademi Kepolisian, Dimas berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi polisi yang jujur dan berintegritas, melawan stigma buruk yang selama ini melekat pada institusinya. Ia mulai menjalin hubungan baik dengan rekan-rekannya, yang sebagian besar juga berasal dari keluarga sederhana dan memiliki semangat yang sama untuk perubahan.
Dalam salah satu sesi orientasi, seorang perwira senior berkata kepada para taruna, "Kalian adalah masa depan, jangan ulangi kesalahan generasi sebelum kalian." Kata-kata itu semakin memotivasi Dimas untuk membuktikan bahwa kejujuran dan dedikasi dapat membawa perubahan besar. Siti, meski merasa bangga, terus mengingatkan Dimas untuk berhati-hati dan tidak pernah mengorbankan prinsipnya demi keuntungan pribadi. Di sebuah auditorium besar yang dipenuhi tokoh masyarakat, aktivis, dan wartawan, Siti melangkah ke atas panggung dengan langkah ragu namun mantap, diiringi tepuk tangan meriah. Ia mengenakan kebaya sederhana, menampilkan kesan rendah hati namun tegas, mencerminkan perjuangannya selama ini melawan sistem korupsi yang mengakar. "Hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai seorang ibu yang hanya ingin melihat anaknya mendapat keadilan," katanya, membuka pidatonya dengan suara sedikit bergetar. Ia menceritakan bagaimana dirinya dan Dimas menghadapi tekanan besar, dari ancaman fisik hingga ketakutan kehilangan segalanya, tetapi memilih untuk tetap melawan. "Perjuangan ini bukan hanya untuk anak saya, ini untuk semua generasi muda yang bermimpi melayani negara dengan cara yang benar," lanjutnya dengan nada yang semakin tegas. Para hadirin terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian saat Siti menggambarkan betapa sulitnya melawan sistem korup, terutama bagi orang-orang kecil seperti dirinya. "Kita tidak bisa terus diam. Diam hanya akan membuat kita menjadi bagian dari masalah," katanya, yang langsung disambut tepuk tangan riuh. Siti juga berterima kasih kepada Den Bravo, terutama Letkol Agus, yang berani mengambil risiko besar demi menegakkan kebenaran. Setelah pidatonya selesai, ia turun dari panggung dengan mata berkaca-kaca, merasa bahwa perjuangannya akhirnya dapat menyentuh hati banyak orang. Banyak peserta acara mendatanginya, mengucapkan terima kasih atas keberaniannya dan menyatakan keinginan untuk ikut memperjuangkan perubahan di bidang mereka masing-masing. Di markas Den Bravo, Letkol Agus duduk bersama timnya di ruang briefing, membahas hasil dari operasi besar yang baru saja mereka selesaikan dengan sukses. "Kita berhasil menangkap orang-orang kunci, tetapi jaringan ini lebih besar dari yang kita duga," katanya sambil menunjuk peta besar yang menunjukkan jaringan korupsi yang mereka temukan. Meski lega dengan hasil yang dicapai, Agus mengingatkan timnya bahwa pekerjaan mereka masih jauh dari selesai, karena korupsi seperti ini memiliki cara untuk kembali tumbuh. "Tugas kita bukan hanya menangkap pelaku, tetapi juga memastikan sistem yang memungkinkan ini tidak lagi bisa berjalan," tambahnya dengan nada penuh keyakinan. Di luar markas, publik mulai merasakan dampak dari skandal yang terbongkar ini, dengan berbagai lembaga mulai melakukan evaluasi sistem mereka sendiri. Dimas, yang kini sudah memulai pelatihannya sebagai taruna, merasa semakin termotivasi untuk menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Ia sering teringat kata-kata Letkol Agus, bahwa keberanian kecil sekalipun bisa menjadi awal dari perubahan besar yang berkelanjutan. Sementara itu, Siti tetap aktif berbicara di berbagai forum, menjadi simbol perlawanan melawan ketidakadilan bagi banyak orang di berbagai lapisan masyarakat. Cerita mereka, yang awalnya hanya sebuah perjuangan kecil dari seorang ibu dan anak, kini telah menjadi inspirasi nasional untuk melawan korupsi dan membangun sistem yang lebih bersih. Kisah ini berakhir dengan harapan bahwa keberanian, kejujuran, dan semangat untuk memperbaiki negeri akan menjadi warisan yang tak pernah padam bagi generasi berikutnya.